Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat roti butter yang kokoh. Ini aku namakan roti butter squishy karena walaupun kita pencet-pencet dia akan tetap kembali ke bentuk semula. Nah, seperti apa tips dan cara pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Seperti biasa, untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas nanti cek kolom deskripsi ya. Nah, sekarang aku akan siapkan bahan untuk biang. Jadi ada tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang, juga ragi, lalu susu. Nah, ini susunya ini campuran dari 2 sendok susu bubuk yang aku tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian campur ada tepung terigu, ragi, juga susu yang sudah diseduh dengan air tadi ya. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata saja, tidak usah diulen. Jadi menggunakan spatula aja seperti ini. Lalu aduk hingga tercampur rata. Baru setelah itu tutup rapat dan diamkan selama kurang lebih 3 jam waktunya untuk adonan biangnya ini. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Lalu akan aku tutup dengan menggunakan plastik seperti ini. Kalian boleh tutup dengan apa aja, yang penting tidak dibuka ya, supaya nanti lapisan kulit bagian luar adonan itu tidak mengering. Nah, kita tunggu ya, biarkan hingga 3 jam. Setelah 3 jam seperti ini untuk adonan biangnya, lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku siapkan bahan B. Jadi di sini untuk bahan B-nya ada gula pasir, tepung terigu pro tinggi, lalu 4 butir kuning telur, margarin, sejumput garam, serta ovalet. Nah, di sini kenapa aku menggunakan ovalet? Karena dalam resep ini seharusnya untuk kuning telurnya itu 8, jadi supaya tidak terlalu banyak kuning telur, maka aku tambahkan ovalet supaya nanti tekstur daripada butter yang kita buat itu hasilnya sama seperti kalau kita menggunakan 8 butir kuning telur. Selanjutnya mixer kuning telur, tambahkan ovalet serta gula pasir, jadi mixer sampai putih kental ya untuk bahan B-nya ini. Mixer dengan kecepatan yang maksimal, kecepatan tinggi selama kurang lebih 5-7 menit. Nah, ini sudah menjadi putih kental. Selanjutnya akan aku campur dengan adonan biang. Untuk adonan biangnya aduk dulu ya. Lalu tambahkan tepung terigu yang pro tinggi di adonan kuning telur seperti ini. Dan campur dengan adonan biang semuanya, lalu uleni hingga tercampur rata. Untuk mengulennya tidak perlu sampai kalis ya, jadi sampai tercampur rata aja. Untuk memasukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya, supaya nanti tidak terlalu keras konsistensinya, jadi kalian sesuaikan. Selanjutnya aku akan uleni sebentar dengan tangan supaya lebih tercampur rata ya. Kalau menggunakan spatula itu tidak bisa maksimal tercampurnya. Nah, kalau sudah menjadi tercampur rata, lalu tambahkan margarin juga garam, lalu uleni kembali hingga tercampur rata untuk margarin dan garamnya. Supaya memudahkan mengulennya, akan aku pindahkan ke meja terlebih dahulu. Untuk mejanya akan aku tabur dengan sisa tepung tadi. Uleni sebentar saja, tidak perlu sampai kalis elastis karena kita sudah mengistirahatkan lama untuk biangnya ini. Jadi untuk adonannya itu tidak akan keras nanti hasilnya. Nah, setelah tercampur rata untuk margarinnya, lalu diamkan sebentar, waktunya 20 menit saja.
dengan ditutup ya. Nah, ini setelah 20 menit, lalu akan aku bagi adonannya menjadi masing-masing beratnya 50 gram. Jadi untuk satu resep ini menjadi 15 bulatan yang masing-masing beratnya sekali lagi 50 gram. Nah, di sini kalian boleh isi ataupun tidak untuk roti bluternya. Jadi di sini ada yang aku isi dan juga ada yang enggak. Jadi untuk isiannya di sini aku menggunakan keju juga coklat. Nah, kalau sudah bentuk bulat-bulat seperti ini ya, hingga semuanya selesai. Lalu kalau sudah nanti juga siapkan cetakan untuk roti bluter ini. Terlebih dahulu untuk cetakannya oles dengan menggunakan margarin. Nah, ini nanti untuk coklatnya kalian bisa menggunakan meses atau mungkin juga coklat blok yang kalian potong-potong. Jadi untuk isiannya bebas aja ya. Nah, ini aku berikan contoh yang isian keju seperti ini. Dan juga nanti aku berikan contoh yang isian coklat. Jadi di sini aku menggunakan coklat choco chip ya untuk mengisinya. Setelah itu masukkan ke loyangnya atau ke cetakannya. Untuk cetakannya model dan jenisnya silahkan saja sesuaikan dengan selera. Nah, kalau semuanya sudah selesai lalu diamkan 10 menit saja. Istirahatkan adonan 10 menit dengan ditutup menggunakan serbet atasnya supaya kulit bagian luar daripada adonannya tidak kering. Nah, untuk ovennya kalian sudah harus nyalakan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya suhu panas yang ada di dalam oven itu bisa stabil. Nah, ini sudah semuanya selesai. Lalu aku biarkan terlebih dahulu selama 10 menit. Setelah 10 menit, di bagian atasnya akan aku oles dengan kuning telur dan juga madu ya, supaya nanti hasilnya untuk bagian atasnya agak kuning keemasan begitu. Oles secara merata ke semua permukaan daripada adonan roti bluter kita. Nah, jika kalian bertanya kenapa harus ditambahkan SP, SP itu fungsinya untuk melembutkan karena kalau bluter itu kan identik dengan roti yang lembut. Kalau kalian tidak ingin menggunakan SP, boleh menggunakan kuning telur yang banyak ya. Nah, ini kalau sudah dioles seperti ini lalu siap untuk di oven. Jadi oven selama 25 menit sampai 30 menit. Jadi sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Suhunya 170 derajat, api atas dan bawah. Lalu kalau sudah matang seperti ini dalam keadaan masih panas, olesi permukaannya dengan menggunakan margarin secara merata supaya lebih mengkilat saja untuk hasil roti bluter yang kita buat ini. Lalu diamkan hingga dingin, baru setelah dingin keluarkan dari cetakannya. Nah, tadi aku lupa ya, kalau kalian tidak ingin menggunakan ovalet ataupun SP, untuk takaran kuning telurnya gunakan 8 kuning telur. Setelah dingin, keluarkan dari loyang seperti ini. Jadi kalau sudah dingin itu mudah ya untuk keluar dari cetakan loyangnya. Sekali lagi untuk cetakannya olesi terlebih dahulu dengan menggunakan margarin. Bentuknya sangat kokoh seperti ini. Nah, sekarang aku akan mencoba melihat tekstur di dalamnya ya, seperti apa tampilan dan tekstur roti bluter yang kita buat ini. Sekarang aku akan lihat tekstur di dalamnya. Jadi untuk roti bluter yang aku buat ini teksturnya sangat lembut di bagian tengah, tapi dia kokoh, dan untuk serat-serat di rotinya ini padat.
Lalu kalau kita pencet untuk rotinya itu akan kembali ke bentuk semula. Nah dari situ makanya aku berikan nama roti butter squishy. Jadi dia tetap kokoh dan kembali ke bentuk semula, tidak berkerut ataupun tidak keriput. Oke, demikian saja untuk resepku kali ini, roti butter squishy. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.